Perkenalkan, nama saya Intan Melista dan teman saya Aainun Wulandari. Di video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan dua materi yang terkait dengan American Studies. Materi pertama, yaitu Introduction to American Studies, akan dijelaskan oleh saudari Aainun Wulandari, dan materi kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu materi Women Right Movement. Oke, terima kasih Intan karena sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Nah, yang akan saya jelaskan ialah Introduction to American Study. Oke, jadi apa sih yang akan kita pelajari di Introduction to American Study ini? Yang pertama ialah apa sih American Study itu? Yang kedua, kenapa kita harus belajar American Study? Dan yang ketiga, apa sih hubungan-hubungan semua itu? Nah, oke, kita akan bahas yang pertama. Nah, yang pertama, apa sih yang akan kita pelajari tentang American Study? Nah, yang akan kita pelajari itu adalah Amerika. Kita akan belajar tentang sejarahnya, sastranya, kulturnya, budayanya, kekuatan politiknya, hubungannya dengan negara lain, filmnya, trennya, fashionnya, artisnya, masalah apa yang ada di sana, isu-isunya, pokoknya apapun yang tentang Amerika kan kita bahas di sini. Kedua, kenapa belajar tentang Amerika? Kenapa sih harus belajar tentang American Studies? Tentu harus belajar tentang American Studies. Emang kalian tidak mau tahu? Kenapa Amerika tetap kuat? Kenapa negaranya tetap kuat? Kenapa negaranya ditakuti negara-negara Asia? Kenapa perekonomian mereka tetap maju? Kenapa fashion mereka selalu menjadi tren di negara-negara lain? Kenapa coba? Kenapa politik mereka tetap kuat gitu? Yang akan kita ketahui itu, yang akan kita pelajari tentang ini semua. Ketiga, apa sih hubungan dari semua itu dengan yang ingin kita pelajari? Tentu ada hubungannya. Jadi maksudnya itu hubungannya seperti ini. Kita ada di era globalisasi kan saat ini. Semuanya mudah, sekarang lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dan hubungannya dengan Amerika ada banyak. Dari sejarah pun sudah tidak perlu akan dijelaskan oleh rekan yang membahas tentang penjelasan dari ini. Kan saya hanya memperkenalkan ke kalian apa sih American Studies itu, apa yang akan kita pelajari dalam ilmu American Studies. Oke, salah satu contoh hubungan Amerika dan Indonesia yang secara tidak langsung ya, yang bahkan orang biasa pun kena gitu, mulai dari fashionnya, makeupnya. Oke, bisa kita lihat bagaimana makeup orang-orang di sekitar kita yang lebih matte, lebih banyak foundation, banyak shade. Ya, dari semua itu ada hubungannya dari Amerika. Fashion pakaian, kalau kita lihat di Indonesia banyak yang pakaiannya tuh kayak banyak tulisan-tulisannya. Nah, itu kan semuanya dari tren Amerika juga. Juga termasuk di tren makanan. Bahkan tren makanan pun dari Amerika loh. Kayak junk food, makanan cepat saji, semua itu dari Amerika. Nah, itu semua hubungannya kena di masyarakat Indonesia. Oke, baiklah, itulah tadi poin-poin dari Introduction to American Study. Karena di sini memang segmen hanya untuk memperkenalkan apa sih American Study itu. Jadi penjelasannya tidak begitu lengkap. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh rekan saya Intan Melista. Teman saya Intan Melista akan menjelaskan materi yang akan dia bawakan. Kepada Intan Melista saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Ainun yang telah mempersilahkan saya. Saya akan membahas materi tentang Women's Rights Movement. Jadi secara historis, wanita itu telah dianggap secara intelektual lebih rendah daripada laki-laki. Mereka dipandang sebagai sumber utama godaan dan kejahatan. Wanita juga dianggap secara alami lebih lemah daripada pria. Pada zaman itu, pada tahun 1920-an ada istilah flavors, yaitu istilah untuk generasi muda barat yang menggunakan rok pendek. Wanita-wanita ini sangat menentang tradisi nilai-nilai di Amerika. Mereka berambut pendek dan bob, memakai rok pendek, mendengarkan musik jazz, dan tukang pamer. Flavors ini dianggap telah dicuci otaknya. Mereka memakai riasan berlebihan, minum minuman keras, merokok, dan memperlakukan seks bebas. Ini sangat berlawanan dengan sosial konvensional dan norma seksual. Lalu selanjutnya adalah amandemen ke-19. Seiring ratifikasi amandemen ke-19 tahun 1920-an, perempuan di seluruh Amerika Serikat mendapat hak pilih menjelang Pilpres 1920. Di Kanada, kecuali Quebec, perempuan di atas usia 21 tahun mendapat hak pilih pada 1919. Lalu selanjutnya adalah Biro Wanita Departemen Tenaga Kerja atau Women's Bureau of the Department of Labor. Biro ini didirikan sebagai layanan waktu perang untuk mempekerjakan wanita. Biro perempuan ini bekerja untuk menciptakan kesetaraan bagi perempuan dalam angkatan kerja dengan melakukan penelitian dan analisis kebijakan, menginformasi dan mempromosikan perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran pendidikan publik. Direkturnya diangkat oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat. Sejak didirikannya tahun 1920, Direktur Biro Wanita selalu perempuan. Dia didukung oleh seorang staf di kantor nasional serta 10 kantor regional. Lalu selanjutnya adalah pink collar jobs atau berkerah merah muda. Istilah ini muncul pada saat Perang Dunia II sedang berlangsung, yang ditunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh para wanita. Pekerjaan-pekerjaan ini mendapatkan sedikit upah, yaitu pekerjaannya itu sekretaris, guru, operator telepon, perawat, juru ketik. Lalu selanjutnya adalah pendidikan. Pada tahun 1928, wanita menghasilkan 39% dari perguruan tinggi gelar yang diberikan oleh Amerika Serikat, dan telah meningkat dari yang asli yaitu 19% di awal abad itu. Contohnya pada tahun 1926 Sarah Lawrence College didirikan sebagai semua sekolah perempuan. Sekolah ini didirikan oleh William Van Dassel Lawrence, lalu memberi nama sekolah itu yaitu nama istrinya untuk menghormati istrinya. Didirikan untuk memberikan pengajaran dalam seni dan humaniora bagi wanita. Lalu pada tahun 1960-an ada gerakan hak perempuan. Tahun ini itu merupakan gelombang aktivis kedua. Gerakan perempuan tahun ini menarik inspirasi dari gerakan hak sipil yang terdiri dari anggota kelas menengah. Tahun ini merupakan tahun perubahan pola pikir dan sikap beberapa orang terkait seks dan seksualitas. Yang pertama, family time yang mutlak dimiliki setiap keluarga, dan perceraian merupakan dianggap hal tidak pantas. Lalu tujuan pria dan wanita pergi berkencan harus demi kepentingan memperoleh pasangan hidup, bukan bersenang-senang. Wanita harus menjaga keperawanannya sampai menikah. Homoseksual dipandang haram dan ilegal. Alasan ini mendasari karena ketakutan wanita akan kehamilan dan masyarakat akan penyakit menular. Tapi di generasi pada zaman itu cenderung tidak mau menuruti pola pikir orang tua dan leluhur mereka. Lalu ada National Organization for Women. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan bagi semua wanita. Masalah yang harus diatasi adalah masalahnya itu menghilangkan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, sekolah, dan sistem keadilan, pengendalian kelahiran dan hak reproduksi bagi semua wanita, dan mengakhiri segala bentuk kekerasan. Lalu selanjutnya adalah First National Commission on the Status of Women, yaitu komisi pertama nasional. Jadi ada hak sipil Undang-Undang tahun 1964 yang lulus pada tahun 1964 melarang diskriminasi atas dasar warna kulit, ras, asal negara, agama, atau seks.
Undang-undang ini mengakhiri segregasi di tempat kerja publik dan melarang diskriminasi lapangan pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau latar belakang kebangsaan, dan undang-undang ini dianggap sebagai salah satu pencapaian legislatif tertinggi dari perjuangan gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Undang-undang itu berhasil lolos dari oposisi kuat di antara anggota Kongres Amerika Serikat di belahan selatan Amerika. Lalu, undang-undang hak sipil tersebut ditandatangani dan disahkan oleh pengganti Kennedy, yaitu Lyndon B. Johnson. Oke, sekian materi dari saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian dari kami. Saya Ainun Wulandari dan rekan saya Intan Melista telah menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Jadi kesimpulannya, Introduction to American Studies ialah ilmu yang mempelajari tentang Amerika. Jadi kita belajar tentang culture-nya, budayanya, sejarahnya, sastranya. Dan dari yang dikemukakan oleh Intan, kita baru tahu ya, maksudnya dari budaya Indonesia, budaya Amerika itu cukup ekstrim. Tapi ternyata mereka juga di masa lalu orang-orang yang mendukung kesetaraan wanita dan pria. Jadi singkatnya, jangan pernah meremehkan wanita, karena bahkan wanita juga bisa menduduki kalangan atas, bahkan bisa lebih hebat dan bisa setara dengan pria. Baiklah, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.